hiasi dulu orang tuanya. Berikan orang tuanya jubah kebesaran. Berikan orang tuanya mahkota yang terdiri dari banyaknya mutiara. Yang satu mutiaranya saja lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, hingga kita masih bisa merasakan udara, menghirup udara pada saat ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semoga kita menjadi hambanya, menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kembali lagi di YGC Academy Channel. Teman-teman tahu nggak kalau kali ini kita akan ngebahas apa? Nah, jadi gini teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang memantaskan diri sebagai ahlul Quran. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu ahlul Quran? Ahlul Quran itu adalah seseorang atau pribadi seseorang yang ia itu selalu bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran sebagai peraturan dalam hidupnya. Lalu kenapa kita harus bisa memantaskan diri kita untuk menjadi ahlul Quran? Banyak di luar sana penghafal Al-Quran, banyak di luar sana yang membaca Al-Quran, tapi apa? Ia tidak bisa atau belum bisa memantaskan dirinya sebagai ahlul Quran. Maksudnya apa? Dia menghafal Al-Quran, tapi ia bermaksiat. Dia menghafal Al-Quran, tapi ia pacaran. Dia menghafal Al-Quran, tapi ia mencuri. Dia menghafal Al-Quran, tapi ia durhaka. Kenapa bisa seperti itu? Itu bukanlah salah dari Al-Quran. Bukanlah penyebab dari ia menghafal Al-Quran. Tetapi itu karena ia tidak mentadaburi Al-Quran. Ia tidak memahami atau mentafsiri Al-Quran. Ia hanya sekadar membaca dan menghafal tanpa memahami makna dari Al-Quran. Maka jika kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, maka terlebih dahulu kita harus pahami apa itu Al-Quran. Siapa yang menciptakan Al-Quran? Siapa yang menurunkan Al-Quran? Untuk apa Al-Quran itu? Apa gunanya Al-Quran itu? Maka jika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, insya Allah kita akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi sifat dan hidup kita. Sepertinya Al-Quran itu diturunkan oleh siapa? Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata-katanya Allah, adalah perintahnya Allah, larangannya Allah, yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Karena agar umat-umat Nabi Muhammad mendapatkan suatu petunjuk yang sudah sempurna, yang dimana Al-Quran itu menasakh kitab-kitab sebelumnya. Apa maksudnya menasakh? Yaitu menyempurnakan ajaran-ajaran dari kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, peraturan yang sudah sempurna yang telah Allah ciptakan untuk kita, umat Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, tidak ada peraturan, tidak ada kegiatan di dunia ini
yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, yang tidak ada peraturannya di dalam Al-Quran. Jadi setiap kita melakukan sesuatu dari tidur, bangun tidur, tidur lagi, itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Misalnya kita mau bangun, kita berdoa dulu, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah masih memberikan aku nafas, memberikan aku kesempatan untuk beribadah, memberikan aku kesempatan untuk senantiasa berdakwah di jalan-Mu. Lalu ketika kita melakukan aktivitas, kita ucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Lalu setelah kita mau tidur lagi, kita baca doa lagi, Bismika Allahumma ayah, Bismika amun. Begitu juga makan. Bahkan sampai masuk kamar mandi pun kita juga harus baca doa. Itulah yang telah Allah ajarkan kepada kita, yang telah Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Maka dari itu, jika seseorang sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk baginya, pedoman baginya, maka insya Allah hidupnya akan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa? Ada hadis Rasulullah dari Anas bahwasannya ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga?" Rasulullah menjawab, "Ya, Allah punya keluarga." "Siapa keluarganya itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab apa? "Ahlul Quran, ahlullah." Ahlul Quran itulah keluarganya Allah. Apa maksudnya keluarganya Allah? Maksudnya adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah ingin ia bersama dengan Allah, yang Allah itu ingin ia menikmati nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kelak di surganya. Jadi teman-teman, kalau kita pengen jadi ahlul Quran, pengen jadi keluarganya Allah, pengen jadi pendampingnya Rasulullah kelak di surga, maka pantaskan diri kita ini sebagai ahlul Quran. Jangan campurkan Al-Quran dengan sesuatu yang kemaksiatan. Contohnya tadi, ia menghafal Al-Quran, tapi ia masih juga berpacaran. Ia menghafal Al-Quran, tapi ia masih mencuri. Yang menghafal Al-Quran, tapi untuk kesenangan dunianya, bukan untuk mengejar akhiratnya. Atau contohnya, seorang hafiz Quran, ia menghafal Al-Quran setiap hari, memurojaah Al-Quran setiap hari, sampai ia mungkin 30 juz, tapi ternyata hanya untuk pamer bahwasannya ia mampu menghafal Al-Quran dengan cepat, ia mampu menghafal Al-Quran dengan benar, tapi niatnya salah, niatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk dunia. Maka orang seperti itu belum bisa dikatakan ahlul Quran, karena tadi Al-Quran itu menjadikan orang yang ahlul Quran itu ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya di dunia dan juga kelak di akhirat. Dan juga apa teman-teman? Jika kita cinta dengan Al-Quran, jika kita rajin membaca Al-Quran, rajin mentadaburi Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi pasangan kita kelak di akhir kiamat. Apa nanti kata Al-Quran? Ketika kita nanti mojok di hari kiamat, kita mojok aja, nunggu ya Allah siapa yang mau bawa kita ini ke surga, amal kayaknya nggak cukup-cukup banget gitu kan. Lalu tiba-tiba ada sosok yang datang kepada kita. "Hai kamu, hai fulan," kata dia nih, "ayo ikut aku menuju surganya Allah." Kita senang tuh di situ, Masya Allah, amalan apa yang telah aku perbuat, amalan apa yang telah aku kerjakan di dunia. Ternyata kita lupa bahwasanya kita adalah hafizul Quran, kita adalah keluarganya Al-Quran, kita adalah ahlul Quran. Maka dialah Al-Quran inilah yang akan membawa kita, memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Masya Allah. Dan teman-teman tahu nggak, selain mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat, seorang penghafal Al-Quran ini akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Contohnya apa? Jadi ketika nanti kita dibangkitkan untuk memasuki antara surga dan neraka, Allah akan manggil kita. "Hei fulan, kemari kamu." Lalu Allah lihat amal-amalan kita, Allah lihat keseharian kita. Saat Allah lihat ternyata kita adalah hafizul Quran, maka Allah berkata kepada malaikat, "Ya malaikat,
tolong hiasi dulu orang ini. Tolong berikan ia mahkota. Tolong berikan ia jubah kebesaran. Kata Allah seperti itu. Saking mulianya penghafal Al-Quran. Begitu juga, bukan hanya itu saja. Tetapi juga kata Allah, tunggu malaikat. Bukan hanya masukkan dia ke dalam surga. Tetapi ajak keluarganya. Ajak ayah ibunya. Lalu nanti kita memanggil ayah ibu kita. Wahai ayah, wahai ibu, kemarilah ikut aku ke surga. Setelah itu kata Allah, jangan masuk surga dulu. Ya Allah, kenapa? Hiasi dulu orang tuanya. Berikan orang tuanya jubah kebesaran. Berikan orang tuanya mahkota yang terdiri dari banyaknya mutiara. Yang satu mutiaranya saja lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Terus pas kita mau jalan nih, menggenggam tangan kedua orang tua kita. Lalu Allah berhentikan kita lagi. Tunggu dulu. Jangan masuk surga dulu. Apalagi ya Allah. Gitu kan. Tahu apa? Kamu baru membawa 2. Ajaklah 7 orang lagi. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu, ia mendapatkan syafaat dari Allah, mendapatkan mujizat dari Allah, yaitu membawa 10 keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah kan? Jadi kita membawa ayah, ibu, pasangan kita. Jadi kalau misalnya perempuan yang suaminya hafal Quran, yang suaminya hafiz Quran, maka kita, maksudnya istrinya akan dibawa ke surga oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, jika seorang istri hafal Quran, maka seorang istri itu akan membawa suaminya ke dalam surganya Allah. Jadi Masya Allah, nggak ada ruginya kita menghafal Al-Quran, nggak ada ruginya kita menjadi ahlul Quran, nggak ada ruginya kita menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Karena apa? Karena di dunia ini hanya Al-Quran lah yang bisa menolong kita. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, Allah berkata, Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, pedoman bagi setiap muslim. Jadi teman-teman, isi Al-Quran itu bukan kayak sekedar peraturan doang. Kadang kan ada yang typo gitu. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran itu sudah benar, sudah pasti, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jadi apapun yang kita pelajari di dalam Al-Quran, apapun yang kita terjemahkan, apapun yang kita tadaburi di dalam Al-Quran itu sudah benar. Karena itu datangnya dari Tuhan kita, pencipta kita yang menguasai seluruh jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pantaskanlah, sekali lagi saya bilang, pantaskanlah diri kita sebagai ahlul Quran. Ini bagi yang sudah menghafal Al-Quran. Bagi yang belum menghafal Al-Quran dari sekarang, hafalkanlah. Jangan cuma menghafal, jangan cuma membaca, tapi tadaburi, pelajari. Jadikan Al-Quran itu sebagai peraturan dan pedoman bagi hidup kita. Dan juga teman-teman, jika kita pengen jadi ahlul Quran, tapi sering sekali muncul kemaksiatan atau pikiran-pikiran kotor dalam diri kita, maka kita ucapkan pada diri kita seperti ini. Wahai diriku, aku ingin menjadi hafizul Quran. Maka pantaskah aku dibilang penghafal Al-Quran? Maka pantaskah aku dijadikan ahlul Quran jika aku sering maksiat? Pantaskah aku ini yang suka berpikiran maksiat untuk menjadi ahlul Quran? Pantaskah aku yang sering sekali lalai terhadap agama menjadi ahlul Quran? Pantaskah aku yang sering atau masih durhaka kepada orang tuaku menjadi ahlul Quran? Maka kita jawab sendiri dalam hati kita, tidak pantas. Jika kamu masih maksiat, jika kamu masih durhaka, jika kamu masih berpikiran maksiat, maka kamu tidak pantas menjadi ahlul Quran. Maka jika kita sendiri menjawab tidak pantas, maka kita harus sedih. Dan bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan merubah, kalau gitu aku tidak akan melakukan maksiat. Aku tidak akan berpikir pikiran kotor. Aku tidak akan melawan orang tuaku. Aku tidak akan menjadi anak yang durhaka.
Aku tidak akan mendekati maksiat. Karena aku ingin menjadi ahlul Quran. Masya Allah. Maka itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Agar kita menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Teman-teman, sebelum itu kesimpulannya atau intinya, kita harus terus berjuang dikala dunia yang sudah semakin rusak, terus berjuang untuk menjadi hafal Quran. Terus berjuang untuk menjadi ahlul Quran. Terus berjuang untuk menjadi penghafal Quran. Terus berjuang untuk menjadi hafizul Quran. Terus berjuang untuk menjadi keluarganya Allah. Karena kenapa? Karena menjadi keluarganya Allah lah cita-cita tertinggi seorang manusia dan kedudukan tertinggi seorang manusia. Mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.